Kelompok Qin Feng mencoba menggunakan boneka penjaga kayu untuk menyerang tim Mu Chen. Namun sangat terkejut ia melihat Mu Chen mampu menghadapi, bahkan disebut Setge pewaris, sehingga boneka itu tidak lagi menyerang. Pintu besar pun terbuka, mereka memasuki dan mendapati cairan Sovereign mengambil wujud ikan di dalam kolam yang mengambang di langit. Lanjut yuk. Semua macam metode, energi spiritual murni dan kuat berdesir yang menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi di aula kuno. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan duduk di langit, menempati lokasi yang berbeda saat energi spiritual tak terbatas menyebar dari mereka. Jelas, mereka akan mencoba menaklukkan semua cairan spiritual Sovereign dengan cara mereka yang sebenarnya. Wajah Mu Chen muram seperti yang telah dia uji sebelumnya. Dia tahu seberapa kuat cairan spiritual Sovereign itu. Jika cairan spiritual berdaulat itu memiliki karakteristik ofensif, Mu Chen tidak akan berani memiliki ide tentang mereka karena energi spiritual yang terkandung dalam setiap tetes cairan spiritual berdaulat itu lebih kuat daripada yang ia kumpulkan di tubuhnya. Setelah semua, mereka adalah hal-hal yang disempurnakan oleh para ahli kerajaan Sovereign pada perluasan besar waktu mereka. Kabut putih menyembur dari mulut Mu Chen saat tatapannya berubah sangat kubur. Tak lama kemudian, kedua telapak tangannya didorong ke depan saat energi spiritual hitam dan putih membentuk tangan besar dan meraih ikan kecil kehijauan yang berenang di udara. Bas. Saat ini, Mu Chen sudah mengendalikan energi spiritualnya hingga batas ketika tangan hitam dan putih besar berkedip, menangkap satu ikan kecil dan menundukkannya dengan cepat. Sama seperti Mu Chen telah pindah, tangisan jernih bergema dari lokasi Wen Qingxuan. Cahaya keemasan berkedip dan di dalam cahaya keemasan, sepertinya ada burung phoenix emas yang melebarkan sayapnya. Cahaya keemasan menelan ikan kecil yang berenang di udara. Setelah phoenix emas berukuran kecil itu melahap ikan kecil itu, ia dengan cepat terbang kembali, berubah menjadi bulu keemasan. Phoenix emas itu meledak dengan cahaya menyilaukan, yang berlangsung selama setengah jam sebelum menghilang. Ketika cahaya keemasan menghilang, sosok Wen Qingxuan muncul. Tangannya yang seperti batu giok meraih ke-10 tetes Sovereign Spiritual Liquid yang melayang di atas tangannya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia sudah menundukkan 10 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Efisiensi beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan memandang cairan spiritual Sovereign di tangannya saat dia mengangguk puas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dengan tatapan memprovokasi. Tangan yang terakhir terbentuk berasal dari energi spiritualnya. Dengan demikian, itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan phoenix emas yang telah dia bentuk. Mu Chen juga merasakan tatapan memprovokasi dari Wen Qingxuan saat dia tersenyum sebagai tanggapan. Dia dikejutkan oleh metode yang terakhir. Lebih jauh lagi, dia merasakan fluktuasi yang familiar dari phoenix emasnya. Sama seperti mata Mu Chen berkedip, tangisan pedang yang jelas beresonansi saat dia mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat pedang inten yang kuat menyebar dari Luo Li. Maksud pedang itu tidak memiliki bentuk. Namun, dia bisa merasakan riak jantung yang melebar keluar darinya. Tangisan pedang menjadi lebih cepat karena pedang Dewa Luo yang ada di tangan Luo Li sedikit tersentak. Detik berikutnya, pedang Dewa Luo terbang dengan cahaya pedang berfluktuasi. Itu terbentuk menjadi sungai pedang di bawah cahaya pedang. Saat sungai pedang bersiul, itu seperti ular sanca besar saat melahap 10 cairan spiritual Sovereign. Ketika sungai pedang melahap cairan spiritual Sovereign itu bercokol di sekitar Luo Li. Mu Chen bisa melihat pedang Dewa Luo memancarkan cahaya pedang di dalam sungai pedang karena terus-menerus menekan mereka yang membalas cairan spiritual Sovereign. Pedang Dewa Luo, memang, layak menjadi artefak suci yang asli. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui imajinasi Mu Chen. Mu Chen juga tidak melihat kekuatan yang sebenarnya dilepaskan oleh pedang Dewa Luo. Namun, dia merasa bahwa jika pedang Dewa Luo benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan pilar iblis Meru besar tidak akan menentangnya kecuali Mu Chen membuka segel yang dipasang di atasnya. Dengan kekuatan pedang Dewa Luo, Luo Li menekan Sovereign Spiritual Liquid dengan cepat. Hanya dalam setengah jam, ada 10 cairan spiritual Sovereign diam-diam mengambang di depannya dari sungai pedang. Luo Li menggenggam tangannya saat dia menyimpan 10 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Setelah itu, dia melihat ke arah Mu Chen dan tersenyum,
dengan jenaka menunjuk ke arah Wen Qingxuan saat dia membentuk kata-kata dengan mulutnya, jangan kalah dengannya. Petik 2. Mu Chen tak berdaya menatapnya. Gadis ini jelas menikmati kemalangannya. Namun, sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan beberapa kartunya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terlempar jauh oleh mereka. Pada saat itu, siapa yang tahu bagaimana Wen Qingxuan akan mengejeknya pada waktu itu. Mu Chen menghirup udara saat murid-murid hitamnya menjadi fokus. Tangan besar yang terbentuk dari energi spiritual tersebar dengan gelombang tangannya. Metode menangkap cairan spiritual sovereign ini terlalu tidak efisien karena tidak ada bandingannya dengan Wen Qingxuan dan Luoli. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya saat dia menutup matanya saat energi spiritual di sekitarnya tenang. Wen Qingxuan dan Luoli juga merasakan tindakannya. Tepat ketika mereka menangkap cairan spiritual sovereign, mereka juga memperhatikan arahnya. Cahaya hitam muncul dari tubuh Mu Chen di bawah perhatian mereka. Cahaya menjadi lebih dan lebih padat saat berkumpul di belakang Mu Chen. Samar-samar membentuk bentuk pagoda 9 layeret. Ada rune yang mendalam di permukaan pagoda 9 layeret dengan pola naga di setiap tingkat, membuatnya tampak jelas dan hidup. Naga-naga itu meraung seolah-olah mereka akan berjuang bebas dari tubuh pagoda 9 lapis. Penindasan kekuasaan yang aneh secara bertahap menyebar. Cairan spiritual sovereign yang berenang di dekat Mu Chen tampak seolah-olah mereka merasakan tekanan datang darinya ketika mereka mulai melarikan diri. Apa itu? Wen Qingxuan sedikit terkejut. Ini jelas pertama kalinya dia melihat metode ini dari Mu Chen. Selanjutnya, dia bisa merasakan tekanan yang datang dari pagoda hitam 9 layeret. Mata Luoli yang menawan tertuju pada pagoda hitam 9 berlapis. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Selain itu, dia tahu betapa kuatnya itu. Saat itu, di gunung spiritual ilahi dari benua surga utara, Ibu Mu Chen membuat penampilannya muncul dan menggunakan pagoda 9 lapis yang sama untuk memperbaiki sovereign naga kuning, bersama dengan badan surgawi sovereinnya. Adegan itu begitu mengejutkan sehingga membuat bahkan tembakan besar dari benua surga utara itu tercengang. Meskipun pagoda 9 layaknya saat ini tidak ada bandingannya dengan milik ibunya, itu jelas tidak lemah. Sebagai pagoda 9 berlapis melayang di belakang Mu Chen, cahaya hitam menyapu. Lampu hitam itu tampak seperti berisi kekuatan aneh ketika ikan kecil kehilangan kekuatan untuk membalas begitu cahaya hitam bersinar pada mereka. Setelah itu, mereka tersedot ke dalam pagoda 9 lapis bersama dengan cahaya hitam. Ketika ikan-ikan kecil tersedot ke dalam pagoda 9 lapis, raungan naga bisa terdengar dari tubuh pagoda. Seekor naga emas purba memisahkan diri dari tubuh pagoda 9 berlapis ketika api emas yang tak terbatas masuk ke dalamnya. Api keemasan mengembang saat mereka menelan ikan kecil. TSSC. Api keemasan menampilkan kekuatan yang menakutkan ketika mereka memperhalus penguasa naga kuning bersama dengan tubuh surgawi penguasa kembali ketika-ketika. Ibu Mu Chen telah menggunakan metode yang sama. Karena itu, dihadapkan dengan nyala api keemasan, perjuangan ikan-ikan kecil kehijauan itu menjadi lemah. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 10 tetes cairan spiritual sovereign sudah mengambang di dalam pagoda 9 lapis. Mu Chen membuat gerakan pemanggilan dengan tangannya saat sovereign spiritual liquid terbang keluar dan mendarat di atas telapak tangannya. Mu Chen menatap cairan spiritual sovereign di tangannya sebagai senyum muncul dari sudut mulutnya. Sejak dia berhasil menumbuhkan versi lengkap seni pagoda hebat, pagoda 9 lapisan miliknya tumbuh dengan kuat. Namun, dia tidak sering menggunakannya ketika dia menghadapi musuhnya karena dianggap kartu truf. Mu Chen menyimpan cairan spiritual sovereign saat dia melirik Wen Qingxuan. Ketakjuban memenuhi wajah gadis itu. Jelas, dia dikejutkan oleh kecepatan Mu Chen. Petik 2. Namun, ketika dia merasakan pandangan Mu Chen, dia berpura-pura mendengus dengan jijik. Dia kemudian menoleh dan tidak lagi peduli tentang Mu Chen karena mulai menundukkan sovereign spiritual liquid dengan kekuatan penuh dengan mengendalikan Phoenix emas. Ketika Mu Chen melihat bahwa gadis yang sombong dikejutkan olehnya, dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengedipkan matanya pada Luoli. Kamu hanya tahu bagaimana cara menggertak anak perempuan. Petik 2. Luoli memutar matanya ke arahnya saat dia tersenyum. Dia tidak lagi membagi perhatiannya dan juga fokus pada tugas di depannya. Mu Chen tersenyum saat dia menarik kembali tatapannya dan menenangkan hatinya. Saat ini, dia harus menangkap cairan spiritual sovereign secepat mungkin. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu lagi.
Bahkan di dunia 1000 besar, dengan jumlah cairan spiritual sovereign di tempat ini, itu bahkan bisa menarik perhatian para ahli sovereign realms yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Pada titik waktu itu tidak akan seperti pertengkaran kecil yang mereka miliki dengan Mo Yu dan kelompoknya. Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap sebanyak mungkin cairan spiritual sovereign secepat mungkin karena itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan sejumlah cairan spiritual sovereign untuk memasuki ranah sovereign. Gemuruh, gemuruh. Saat Mu Chen menenangkan hatinya, pagoda 9 lapis di belakangnya memancarkan cahaya hitam. Lampu-lampu hitam itu menyelimuti ikan kecil itu dan, setelah itu, menekan dan menundukkan mereka. Di dalam aula kuno, siulan energi spiritual bergema saat burung phoenix emas, sungai pedang, dan pagoda hitam menempati sudut. Seiring waktu berlalu, ikan-ikan kecil itu berubah menjadi cairan spiritual sovereign dan disimpan oleh 3 orang. Mereka bertiga mendapat manfaat terbesar dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini. Mangkok kondensasi spiritual. Waktu berlalu dengan cepat di aula. 3 lampu menyilaukan menempati 3 sudut saat cahaya terjalin dengan riak energi spiritual yang kuat yang dipancarkan. Di bawah selubung 3 lampu yang menyilaukan, ikan-ikan kecil yang berenang di udara terus-menerus diburu. Berubah menjadi cairan spiritual sovereign yang berkilau dengan setiap tetes yang mengandung energi spiritual agung. 3 orang menghabiskan setengah hari untuk menangkap mereka. Semakin banyak ikan kecil kehijauan ditangkap, danau hijau di tengah aula tiba-tiba membuat riak halus. Setelah itu, seolah-olah kekuatan isap sedang dipancarkan ketika ikan kecil yang berenang di udara melarikan diri ke danau. Celepuk. Begitu mereka memasuki danau, tubuh mereka dengan cepat mencair saat mereka bergabung ke dalamnya dan menghilang. Aula menjadi kosong sekali lagi. Karena lenyapnya ikan kecil, 3 lampu menyilaukan secara bertahap memudar ketika sosok Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan muncul. Mereka sedikit bingung ketika mereka bertukar pandang. Mata mereka masih dipenuhi dengan ketidakpuasan karena mereka jelas belum puas. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen menatap danau hijau saat dia mengerutkan alisnya. Semua cairan spiritual sovereign menarik. Harus ada batasan berapa banyak cairan spiritual sovereign yang dapat diperoleh seseorang pada suatu waktu. Luo Li bergumam, tapi aku masih belum puas. Wen Qingxuan menatap danau hijau dalam ketidakbahagiaan saat dia mendengus, jika kamu ingin menghalangi aku, maka aku akan membawamu juga. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, dia menyapu tangannya ketika bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya keluar, menuju danau hijau. Bas. Namun, ketika bulu-bulu emas bersentuhan dengan danau hijau, itu telah menghilangkan cahaya keemasan dengan cepat karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat disedot oleh danau. Seru Wen Qingxuan saat wajahnya berubah serius. Dia menatap danau di depannya saat matanya bergerak dan berteriak dengan nada kaget, ini sebenarnya artefak spiritual. Hati Mu Chen juga tersentak ketika dia mendengar suaranya. Danau yang bisa menampung begitu banyak cairan spiritual berdaulat sebenarnya adalah artefak spiritual. Bukankah itu berarti bahwa jika dia bisa mengambil artefak spiritual ini, dia akan mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign? Sosok Mu Chen terbang keluar saat dia berhenti di tepi danau. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa tampaknya ada teks kuno di dalam danau. Ini adalah mangkuk kondensasi spiritual. Mu Chen menatap teks kuno saat dia bergumam. Mangkok kondensasi spiritual, bagaimana mungkin? Ketika mereka mendengar nama itu, wajah Wen Qingxuan dan Luo Li berubah. Mereka dengan cepat melaju dengan tatapan mereka yang penuh dengan keheranan. Mengapa? Apa itu spiritual condensing bowl? Mu Chen bertanya dengan heran ketika dia melihat reaksi dari 2 gadis. Pria bodoh. Di zaman kuno, ada ras khusus. Mereka dikenal sebagai ras kondensasi spiritual karena mereka memiliki kemampuan khusus. Artefak spiritual yang mereka ciptakan akan memiliki efek memadatkan energi spiritual. Karya puncak mereka adalah bowl kondensasi spiritual. Mengaktifkan mangkuk bisa membayangi langit dan bumi yang luas. Segala bentuk energi spiritual akan tersedot ke dalamnya dan secara otomatis akan berubah menjadi cairan spiritual sovereign, kata Wen Qingxuan. Wajah Mu Chen berubah. Bentuk energi spiritual apapun akan diubah menjadi cairan spiritual sovereign. Ada harta yang begitu menakutkan di dunia ini.
Bukankah itu berarti bahwa seseorang yang memiliki harta ini akan setara dengan mendapatkan jumlah cairan spiritual sovereign yang tidak ada habisnya? Jika itu yang terjadi, maka artefak spiritual ini bahkan lebih menakutkan daripada artefak ilahi. Jika benda seperti itu ditempatkan di dunia 1000 besar, bahkan kekuatan kuat itu akan memperebutkannya. Harga bowel kondensasi spiritual adalah sesuatu yang bahkan pedang Luo Gatku tidak bisa dibandingkan dengan. Ini bukan artefak ilahi, tetapi itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan itu, artefak Sein primordial. Luo Li berkata dengan lembut. Nama yang tidak dikenal dari primordial Sein artifak membawa tekanan yang tak terkatakan kepada Mu Chen. Barang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Asal-usul hal ini sangat besar. Selain kaget, Mu Chen merasa bermasalah di hatinya. Jika bowel kondensasi spiritual ini begitu menakutkan, itu bukan sesuatu yang bisa dia miliki. Jika berita sekecil apapun dari barang seperti itu bocor, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan memiliki kedamaian. Seorang lelaki kasar tidak bersalah, tetapi memiliki harta, sebelum dia memiliki kekuatan absolut, harta karun itu bukanlah sesuatu yang Mu Chen akan meletakkan tangannya. Namun, mangkok kondensasi spiritual ini tidak asli, kata Wen Qingxuan dengan tegas. Palsu, Mu Chen dikosongkan. Benar, meskipun istana kayu ilahi memiliki kekuatan besar, itu tidak dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di dunia 1000 besar saat itu. Bahkan di benua Sateret ini, Divine Wood Palace hanya bisa memproklamirkan monarki ke sudut itu. Artefak Sein primordial seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Divine Wood Palace. Luo Li juga mengangguk. Oleh karena itu, mangkok kondensasi spiritual ini di depan mata kita seharusnya palsu. Petik 2. Bahkan tiruan sangat kuat. Mu Chen menjilat bibirnya. Hatinya yang tertekan sebelum menyala. Jika mangkok kondensasi rohani ini adalah kebaikan sejati, ia tentu saja tidak akan memikirkannya dan hanya akan mengingatnya di dalam hatinya, sampai kekuatannya cukup kuat sebelum ia datang untuk mengambilnya. Karena itu palsu, harga akan turun lebih banyak dan itu akan sebanding dengan risikonya. Ada banyak mangkuk kondensasi spiritual palsu. Beberapa kekuatan puncak akan memiliki barang seperti itu. Karena itu, tidak terlalu sulit bagi istana kayu ilahi untuk memilikinya, kata Luo Li. Lalu, bisakah kita mengambilnya? Tanya Mu Chen. Baru sekarang dia mengerti bahwa item yang paling berharga di halaman spiritual tersembunyi bukanlah cairan spiritual berdaulat, tetapi mangkok kondensasi spiritual palsu ini. Wen Qingxuan dan Luo Li bertukar pandang saat mereka mengangguk. Latar belakang mereka tidak lemah, tetapi mereka masih tidak bisa tidak tergoda oleh bowel kondensasi spiritual ini, karena jumlah cairan spiritual sovereign yang mereka peroleh hanya sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah yang terkandung dalam bowel kondensasi spiritual. Majestic spiritual energy tersapu keluar dari telapak tangan Mu Chen saat dipelintir ke arah danau yang dibentuk oleh spiritual condensing bowel. Namun, begitu energi spiritualnya mendekati bowel kondensasi spiritual, energi spiritual tersedot ke dalamnya. Sosoknya tersentak saat tatapannya berubah serius. Mangkok kondensasi spiritual secara otomatis akan menyerap energi spiritual yang mendekat. Aku takut dengan kekuatan kita, mustahil bagi kita untuk mengambilnya. Luo Li berkata tanpa daya. Wen Qingxuan juga menghela nafas kasihan. Harta itu tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak mau. Mu Chen merenung ketika lampu berkedip. Ekspresinya berubah ketika sebuah rune pohon kuno muncul dari dahinya. Sebelumnya, roh Courtyard menyebutkan bahwa aku adalah penerusnya. Karena aku penggantinya, maka aku secara alami akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi hal-hal di sini. Mu Chen menunjuk ke rune di dahinya sambil melanjutkan, biarkan aku mencoba memindahkannya. Petik 2. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk. Karena mereka tidak memiliki metode lain, mengapa tidak membiarkan Mu Chen mencobanya? Tatapan Mu Chen berkumpul dan rune pohon kuno di dahinya berkedip dengan kilau samar. Sesaat kemudian, rune meledak dengan cahaya hijau saat menyebar dan menyelimuti danau kehijauan. Bas, bas, ketika segala sesuatu menjadi diselimuti oleh cahaya kehijauan, danau yang awalnya tenang mulai bergetar ketika cahaya redup ditembakkan dari danau. Saat melihat adegan ini, Luo Li dan Wen Qingxuan merasa bersemangat. Itu memang berguna. Cahaya di danau menjadi lebih pekat dan, setelah itu, danau mulai menyusut. Beberapa menit kemudian, danau besar telah berubah menjadi mangkuk batu giok kehijauan antik saat melayang,
bergoyang sebelum mendarat di telapak tangan Mu Chen yang memanjang. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan telah mengarahkan pandangan mereka. Mangkuk batu giok kuno diam-diam beristirahat di telapak tangan Mu Chen karena pola berurat rumit bisa dilihat di sekitar mangkuk. Polanya sedikit merah-merah. Dikatakan bahwa selama penciptaan bowel kondensasi spiritual, selain dari berbagai bahan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga bahan darah dari ras kondensasi spiritual. Di dalam mangkuk batu giok, seolah-olah ada cairan tak terbatas bergoyang di sekitar. Namun, itu tidak bisa lepas dari mulut mangkuk. Cepat, lihat berapa banyak cairan spiritual sovereign ada di sana. Wen Qingxuan tidak bisa menahannya saat dia bertanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia mengendalikan niatnya ke bowel kondensasi spiritual. Namun, saat dia memeriksa, mangkok kondensasi spiritual memancarkan cahaya kehijauan yang menghalangi probe. Pada saat yang sama, cahaya yang tak terbatas muncul dari mulut mangkuk ketika sebuah rune kuno dapat terlihat dalam cahaya itu. Wajah Mu Chen berubah kaku pada saat ini. Mangkok kondensasi spiritual disegel. Mu Chen tersenyum pahit. Biarkan aku mencoba. Wen Qingxuan menolak untuk percaya saat dia mengulurkan tangannya dan meraih bowel kondensasi spiritual. Dia mengendalikan energi spiritualnya dan menyadari bahwa tidak mungkin untuk melihat ke dalam bowel kondensasi spiritual. Dia juga tidak bisa mengekstraksi cairan spiritual sovereign di dalamnya. Cahaya memiliki pertahanan yang kuat dan segel bukanlah sesuatu yang akan mereka tangani. Bajingan. Petik 2. Wen Qingxuan sangat marah saat dia melemparkannya kembali ke Mu Chen dengan kebencian, itu hanya menguntungkan kamu. Petik 2. Mu Chen dengan canggung menggaruk kepalanya saat dia menerimanya. Botol giok muncul di tangannya, berkilau dan tembus cahaya karena tetesan cairan dapat terlihat di dalamnya. Aku telah mengambil total 124 cairan spiritual sovereign. Aku akan memberikan semuanya untuk kamu. Petik 2. Dia tahu betapa berharganya bowel kondensasi spiritual, karena itu bukan sesuatu yang sedikit lebih dari 100 cairan spiritual berdaulat dapat dibandingkan dengan. Namun, dia tidak memiliki niat untuk memonopoli itu. Lupakan saja, itu adalah sesuatu yang kamu dapatkan, aku tidak menginginkannya. Wen Qingxuan membuang bibirnya sambil melanjutkan, namun, bowel kondensasi spiritual milikmu. Tetapi aku dan Luo Li memiliki andil dalam cairan spiritual sovereign di dalamnya. Catat itu dan berikan kembali kepada kami 2 kali lipat jumlah di masa depan. Petik 2. Meskipun Wen Qingxuan mengatakan kata-kata itu, dia jelas hanya bertele-tele. Terima kasih, anggap itu sebagai aku yang berutang budi padamu. Mu Chen berkata dengan nada serius. Dengan latar belakang Luo Li dan Wen Qingxuan, mungkin bowel kondensasi spiritual palsu ini bukan harta yang tidak terpisahkan. Namun, untuk Mu Chen yang tidak memiliki latar belakang, itu adalah barang penting. Yakinlah, meskipun kebaikanmu tidak berarti apa-apa, aku masih akan mengingatnya. Wen Qingxuan berkata saat bibirnya yang merah naik. Mu Chen tersenyum sebelum menatap Luo Li. Yang terakhir tersenyum lembut. Dengan hubungan mereka, tidak ada kebutuhan untuk membagi hal-hal dengan jelas antara mereka berdua. Ayo pergi. Sudah hampir waktunya dan mungkin, Su Huang dan yang lainnya juga menunggu dengan cemas. Luo Li berkata dengan lembut. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Karena dia sudah mendapatkan bowel kondensasi spiritual, tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen melambaikan tangannya dan dia berbalik tanpa ragu-ragu. Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti langkahnya. Ketika mereka bertiga pergi, gerbang halaman spiritual tersembunyi perlahan ditutup saat kembali ke kondisi tenang aslinya. Mengintimidasi dengan kekerasan, Mu Chen dan kelompok 3 orangnya meninggalkan halaman spiritual. Tersembunyi dan dengan cepat melaju melalui jalan yang mereka masuki. Orang-orang dari aliansi akademi sudah lama hilang. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Selain mereka bertiga dapat menggunakan energi spiritual, setelah sekitar 10 menit, mereka sudah melewati hutan pohon spike dan dengan lancar keluar dari bayang-bayang. Ketika mereka berjalan keluar dari bayang-bayang yang dibentuk oleh pohon-pohon paku, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka langsung menyala. Energi spiritual yang lamban di dalam tubuh mereka melonjak dan dalam sekejap, riak energi yang kuat menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka. Petik 2. Ketika kekuatan mereka dipulihkan, mereka bertiga merasa lega. Perasaan memiliki energi spiritual mereka ditekan terlalu tidak nyaman. Perasaan yang sangat indah.
Petik 2. Wen Qingxuan menghela napas saat matanya yang menawan menatap langit dan bumi yang jernih. Setelah mengalami perasaan tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun, baru kemudian ia menyadari bahwa energi spiritual yang mengalir antara langit dan bumi ini begitu mempesona. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Di jalan spiritual, 2 tahun penuh kami tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun. Mu Chen tersenyum. Karena terlalu lama di jalan spiritual, aku sudah lupa sensasi menggunakan energi spiritual saat itu. Wen Qingxuan tersenyum menjawab. Mu Chen sangat mengangguk dan tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dari hutan ini, kemudian menyadari bahwa ada banyak riak energi spiritual lainnya di wilayah ini. Kedua matanya menyipit saat dia memandang ke kejauhan. Ada sosok orang yang muncul di hadapannya. Tampaknya ada beberapa tim yang melihat ke arah mereka. Di kedalaman mata mereka ada banyak keserakahan dan api. Apa yang terjadi? Luo Li juga memperhatikan adegan ini dan dalam sekejap, dia mengerutkan alisnya. Dia mempererat cengkeramannya pada Luo Gatsword saat dia merasa ada sesuatu yang salah. Wen Qingxuan dengan ringan mendengus ketika War Spear emas berkedip dengan cahaya keemasan di tangannya. Tatapannya membawa dingin ketika menyapu dan semua orang yang bertukar kontak dengan dia tidak bisa membantu mengalihkan pandangan mereka. Tidak jauh dari sana, ada suara yang disebabkan oleh angin dari kecepatan ekstrim yang bergema. Mu Chen dan kelompoknya membalikkan pandangan mereka dan melihat beberapa sosok terbang, sebelum mendarat di sisi mereka. Itu Su Huang dan sisanya yang telah menunggu di luar hutan. Ketika Su Huang dan kelompok melihat bahwa kelompok 3 Mumu telah lancar keluar, baru saat itulah mereka merasa lega. Kalian akhirnya keluar, kata Su Huang. Apa yang terjadi? Mu Chen melirik gerakan di sekitarnya saat dia bertanya. Sebelumnya, ketika mereka masuk ke sini, tidak ada banyak orang di sekitar sini. Setengah hari yang lalu, kelompok dari Aliansi Akademi keluar. Su Huang melirik kelompok 3 Mumu sebagai noda keheranan bisa dilihat di matanya, kalian adalah orang-orang yang mengusir mereka. Petik 2. Mu Chen mengangguk sebagai tanda terima kasih. Monster apa? Su Huang dan yang lainnya terdiam. Mereka jelas melihat jumlah orang dari Aliansi Akademi. Mereka memiliki hampir 200 jumlahnya dan mereka semua telah memperbaiki tubuh fisik mereka di masa lalu. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual di hutan, mereka masih akan sulit untuk ditangani. Namun, meski begitu, mereka bertiga mengejar mereka seperti anjing liar. Setelah kelompok dari Aliansi Akademi keluar, ekspresi wajah mereka jelek. Kami menyembunyikan diri untuk saat ini. Setelah itu, orang-orang itu mulai menyebarkan berita. Su Huang berkata dengan tak berdaya, mereka mengumumkan bahwa ada halaman spiritual tersembunyi yang berisi cairan spiritual berdaulat yang disimpan oleh Divine Wood Palace selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Setidaknya ada puluhan ribu tetes. Alis Mu Chen berkerut. Orang-orang dari Aliansi Akademi itu memang kejam. Melihat karena mereka tidak bisa mendapatkan barang-barang dari halaman spiritual tersembunyi, mereka memutuskan untuk menyebarkan berita sehingga Mu Chen dan kelompoknya tidak bisa memiliki kedamaian. Puluhan ribu cairan spiritual berdaulat. Orang-orang itu memiliki imajinasi yang cukup liar. Namun, Mu Chen tahu bahwa begitu berita ini dirilis, itu masih akan membawa mereka sedikit masalah, bahkan jika itu salah. Cairan spiritual sovereign terlalu berharga. Semua orang tahu bahwa jika jumlahnya benar-benar mencapai puluhan ribu, bahkan para ahli kerajaan sovereign akan memperebutkannya. Tidak banyak ahli ranah sovereign yang mengumpulkan jumlah cairan spiritual sovereign seperti itu. Puluhan ribu cairan spiritual sovereign dapat memungkinkan ahli ranah sovereign tiba-tiba menjadi kaya. Selanjutnya, mereka lebih lanjut menyatakan bahwa cairan spiritual sovereign yang disimpan di halaman spiritual tersembunyi diambil oleh kalian bertiga. Su Huang tersenyum pahit, sekarang, semua tim yang menatap kalian datang untuk kalian bertiga. Meskipun mereka tidak berani melakukan apapun pada kalian bertiga, jumlah yang mereka kumpulkan cukup merepotkan. Petik 2. Hanya beberapa orang biasa. Jika mereka memiliki kemampuan, maka datang dan rebut. Jika ada di antara mereka yang bisa menang melawan aku akan memberikan mereka semua cairan spiritual sovereign yang aku miliki. Hanya saja mereka mungkin akan mati karena selera mereka. Wen Qingxuan mendengus dingin saat wajahnya tertutup es. Su Huang tertawa datar ketika mereka berpikir dalam hati mereka, dia memang layak menjadi seseorang yang mendapatkan tempat pertama sekali, dominasi seperti itu.
Ketika Mu Chen berbicara dengan Su Huang, ada hampir 10 sosok yang terbang di antara paci hitam orang, sebelum berhenti kira-kira beberapa ratus kaki jauhnya. 10 tokoh memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka semua sebenarnya seseorang yang telah melalui bencana energi spiritual. Jelas, mereka adalah kapten dari beberapa tim yang layak. Di belakang mereka, ada hampir 10 tim yang menatap Mu Chen dan kelompoknya. Kapten Mu Chen, aku Chen Ya dari Akademi Spiritual Cliff. Petik 2, yang memimpin adalah seorang pemuda berpakaian biru dengan kulit putih. Penampilannya agak tampan tetapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Mu Chen meliriknya dengan acuh tak acuh saat dia menoleh ke arah Su Huang dan yang lainnya tanpa memperhatikan, ayo pergi. Petik 2, tunggu. Ketika Chen Ya melihat bagaimana Mu Chen mengabaikannya, wajahnya berubah ketika amarah melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius, Kapten Mu Chen, kita semua sangat menyadari betapa kuatnya kelompokmu. Namun, ada hampir 100 tim di sini menunggu kamu. Jika kita semua bertarung, kalian mungkin tidak akan tahan. Petik 2, apa yang kamu inginkan? Mu Chen akhirnya meliriknya karena nadanya apatis. Haha. Kami hanya ingin Kapten Mu Chen memberi kami masing-masing 10 tetes cairan spiritual yang berdaulat dan kami tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kelompok kamu. Chen Ya dengan cepat berkata ketika dia mendengar jawaban Mu Chen. 10 tetes cairan spiritual sovereign. Siapa kamu? Wen Qingxuan berkata dengan wajah dingin. Dia mengambil langkah ke depan ketika pedang emasnya menyilaukan dengan cahaya keemasan cemerlang yang menyebar. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai meluas dan di bawah tekanan energi spiritual itu, wajah-wajah Chen Ya dan semua orang tidak bisa membantu berubah ketika keheranan memenuhi mata mereka. Bencana roh. Wen Qingxuan sebenarnya telah mencapai bencana roh. Tidak heran dia pernah menjadi yang pertama di peringkat poin. Merasakan tekanan tak terbatas dari Wen Qingxuan, semua tim yang menatap itu tidak bisa menahan diri untuk mengubah wajah mereka ketika rasa takut melintas di mata mereka. Jangan takut, dengan begitu banyak dari kita di sini, bahkan jika dia adalah bencana roh, kita masih bisa mengalahkannya dengan kita semua di sini. Chen Ya melihat orang-orang di belakangnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan dia segera menyatakan. Dia tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan keuntungan mereka dari angka, tidak ada yang berani menghalangi jalan Mu Chen, Wen Qingxuan dan Luo Li. Sampah tidak tahu arti kematian. Mata Wen Qingxuan dipenuhi dengan dingin. Tepat ketika dia akan bertindak, dia melihat Mu Chen tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Garis cahaya terbang, yang tumbuh dengan cepat, berubah menjadi patung kayu kehijauan besar, itu adalah Divine Wood Guard. Lumpuhkan dia. Petik 2, Mu Chen menunjuk ke arah Chen Ya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, penjaga kayu ilahi menginjak ketika sosok besarnya dibebankan ke depan, menyebabkan bayangan untuk segera menyelubungi Chen Ya. Saat bayang-bayang menyelimuti, wajah Chen Ya berubah. Energi spiritual di tubuhnya tersapu karena berubah menjadi kekuatan yang kuat yang melesat menuju Divine Wood Guard. Divine Wood Guard melemparkan tinjunya yang besar dan langsung menghancurkan kekuatan itu sebelum mendarat dengan keras di tubuh Chen Ya. Ledakan, bentrokan mendalam bergema ketika sosok Chen Ya terbang seperti meriam, sebelum menembak ke tanah. Tanah langsung hancur ketika sebuah kawah yang dalam muncul dengan Chen Ya terbaring di dalamnya. Dia berlumuran darah segar, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kamu berani. 9 ahli energi spiritual lainnya yang datang dengan Chen Ya berteriak ketika wajah mereka berubah dari situasi. Namun, tepat ketika mereka selesai berteriak, cahaya keemasan sudah mencapai mereka. Sosok indah Wen Qingxuan muncul di depan mereka sebagai gambar tombak yang kuat diikuti. Desir, saat tombak membayangkan melintas, 3 ahli bencana energi spiritual langsung dikalahkan. Lubang darah muncul di tubuh mereka saat mereka jatuh. Berdengung. Pada saat yang sama, tangisan pedang yang jernih terdengar. Sungai pedang bersiul saat mengeluarkan seutas darah segar. 3 ahli bencana energi spiritual lainnya memegang tangan mereka saat mereka mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika darah segar mengalir dari lengan mereka. Ledakan. Sosok Mu Chen juga muncul sebelum 3 pakar energi spiritual yang tersisa. Petir hitam dengan panik berkedip saat dia mengepalkan tinjunya dengan acuh tak acuh. Angin meledak di bawah kepalan tangannya saat menghantam dada ketiganya dengan kecepatan kilat. Saat ledakan bergema,
Peti-peti dari ketiganya ambruk ketika mereka terbang, menjerit sebelum tertusuk ke gunung. Seluruh wilayah dipenuhi dengan keheningan saat ini. 10 ahli energi spiritual langsung dikalahkan oleh kelompok 3 Mu hanya dalam sekejap. Momentum kilat begitu cepat sehingga tim lain di belakang 10 itu tidak bisa bereaksi dalam waktu. Mu Chen berdiri di udara saat dia membersihkan tangannya tanpa ekspresi. Setelah itu, dia melirik tim-tim di belakang dan menyatakan dengan acuh tak acuh, ada orang lain. Dia tahu pikiran aliansi akademi dan, oleh karena itu, dia tidak meletakkan tangannya karena dia tahu bahwa jika dia meletakkan tangannya dalam situasi seperti itu hanya akan menjadi masalah dan akan ada semakin banyak orang yang akan mengumpulkan. Karena itu, ia memilih untuk menunjukkan kekuatan yang mengintimidasi. Hanya dengan begitu, dia bisa menekan keserakahan di hati orang-orang itu. Menghadapi orang-orang serakah seperti itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Dihadapkan dengan nada acuh tak acuh Mu Chen, momentum dari beberapa ratus tim merosot. Beberapa orang memegang ketakutan di mata mereka dan, pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Di langit, Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan berdiri dengan penjaga kayu ilahi besar di belakang mereka. Dampak dari formasi mereka membuat orang lain tidak berani menentang mereka. Pada saat ini, baru kemudian semua orang menyadari betapa besar kesenjangan yang mereka miliki dengan ketiganya. Jika kamu mengincar cairan spiritual sovereign di tangan aku, maka datanglah padaku. Namun, aku harus mengeluarkan peringatan terlebih dahulu. Meskipun membunuh sedikit bermasalah, aku memiliki sarana untuk melumpuhkan kamu di sini. Suara dingin Mu Chen bergema di langit karena membawa niat dingin. Semua orang gemetar dalam kedinginan itu. Mu Chen dengan dingin melirik mereka, sebelum menyapu pandangannya berbalik ke arah sekitarnya saat suaranya yang dingin bergema. Adapun untuk aliansi akademi pengecut, metode ini terlalu di bawah standar. Lain kali, lakukan sendiri. Petik 2. Ketika dia selesai pidatonya, dia melambaikan tangannya saat dia menyimpan Divine Wood Guard. Sosoknya bergerak saat ia terbang ke kejauhan dengan Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya mengikuti setelahnya. Tidak ada yang berani menghalangi mereka dan hanya bisa membiarkan mereka pergi sesuka hati. Melihat kelompok kepergian Mu Chen, tim lain berkumpul di sini tanpa daya menghela nafas, sebelum bertukar pandang dan berpencar. Mereka akhirnya meremehkan kedua tim. Tersembunyi di suatu daerah di sini, Mo Yu dan kelompoknya sedang melihat kelompok keberangkatan Mu Chen. Wajah Mo Yu pucat saat dia dengan kuat menginjak kakinya, sebelum suaranya yang dingin bergema. Mu Chen, jangan terlalu bangga dengan dirimu sendiri. Aku akan membuatmu memuntahkan barang-barang milikku. Petik 2. Sosok darah. Di langit biru-biru, angin perlahan-lahan melayang di antara awan longgar. Seluruh langit dan bumi memiliki kedamaian antik. Suara angin tajam yang menusuk dari kejauhan tiba-tiba memecah kedamaian. Setelah itu, 10 sosok cahaya melintas. Dalam sekejap, mereka muncul di cakrawala ini, bersama dengan angin kencang yang merobek awan yang lepas. Sepertinya tidak ada orang yang mengejar kita. Petik 2. Su Huang menoleh dan memandang ke kejauhan. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejar mereka, barulah dia merasa lega. Meskipun kekuatan Mu Chen dan dua lainnya kuat, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan jika mereka harus membunuh, mereka akan lemas karena kelelahan itu sendiri. Mu Chen mengangguk saat dia melambaikan tangannya dan menurunkan kecepatannya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan botol batu giok tembus cahaya muncul di tangannya. Di dalam botol batu giok, ada sovereign spiritual liquid berkedip dengan kilau. Samar-samar, ada riak energi spiritual murni yang dipancarkan darinya yang dapat menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Ini adalah Su Huang dan yang lainnya menatap saat mata mereka langsung melebar, cairan spiritual sovereign. Berbicara tentang nama ini, bahkan suara mereka berubah sedikit panas. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa berharganya cairan spiritual sovereign. Meskipun itu adalah sesuatu yang hanya dinikmati oleh para ahli bidang sovereign, itu masih memiliki banyak manfaat bagi mereka pada tahap mereka saat ini. Mu Chen tersenyum saat dia mengangguk. Setelah itu, 40 sovereign spiritual liquid terbang keluar dari botol menuju Su Huang dan 3 lainnya dengan jentikan jarinya. 10 tetes per orang. Setelah perjalanan di Divine Wood Palace ini berakhir, kalian harus bisa bertujuan untuk bencana energi spiritual.
Petik 2. Untuk kita, Su Huang dan 4 lainnya sedikit bingung saat mereka menatap 10 tetes sovereign spiritual liquid mengambang di depan mereka. Pada saat itu, mereka masih belum pulih dari keterkejutan karena mereka tahu betapa berharganya cairan spiritual sovereign. 40 cairan spiritual sovereign adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihasilkan oleh ahli ranah satu tahap sovereign, bahkan jika pakar itu terus-menerus memperbaiki selama 1 tahun. Kami adalah tim, aku juga akan mendapat manfaat jika kekuatan kamu tumbuh. Mu Chen tersenyum. Su Huang dan 3 lainnya saling bertukar pandang karena mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Setelah itu, mereka memandang Mu Chen dengan rasa terima kasih saat mereka menganggukkan kepala, terima kasih. Petik 2. Melihat Su Huang dan 3 lainnya telah menyimpan sovereign liquid, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Piner dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang yang dengan cemas menunggu saat dia tersenyum. Dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini, aku telah menerima panen terbesar. Karena itu, aku akan membagikan saham kamu juga. Petik 2. Dia telah mendapatkan mangkok kondensasi spiritual di halaman spiritual tersembunyi. Meskipun itu hanya palsu, harga itu masih belum bisa diperkirakan. Selain itu, masih ada banyak cairan spiritual sovereign di bowl kondensasi spiritual. Meskipun disegel dan Mu Chen tidak tahu berapa banyak, itu tidak boleh dalam jumlah kecil. Secara umum, Wen Qingxuan dan Luo Li juga memiliki andil dalam cairan spiritual sovereign itu. Namun, karena tidak bisa disegel, tidak ada cara bagi Mu Chen untuk membagi saham mereka saat ini dan hanya bisa menunggu sampai segel itu dibatalkan. Namun, pada saat itu, kedua gadis itu mungkin tidak akan berada di sisinya lagi. Jari Mu Chen menjentikkan sebagai 40 cairan spiritual sovereign lainnya terbang ke arah kelompok Piner. Keempat gadis itu sedikit terkejut melihat betapa murah hati Mu Chen. Namun, mereka tidak segera menerimanya karena mereka mengarahkan pandangan mereka ke Wen Qingxuan, karena dia adalah kapten ke tim mereka. Ambillah, ini adalah sesuatu yang harus dia bayar. Untungnya, kamu tidak sepele itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen sebelum mengangguk ke arah rekan satu timnya. Ketika Piner dan yang lainnya mendengar kata-katanya, hanya pada saat itulah mereka merasakan kegembiraan saat mereka menyimpan cairan spiritual berdaulat, sebelum tersenyum manis kepada Mu Chen, terima kasih, kakak Mu Chen. Petik 2. Mu Chen tersenyum saat dia melihat 40 cairan spiritual sovereign yang tersisa. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Itu tidak mudah baginya untuk mendapatkan cairan spiritual sovereign itu dan dalam sekejap, dia sudah kehilangan setidaknya setengah dari mereka. Meskipun dia membawa spiritual condensing bowl bersamanya, itu disegel pada saat ini. Dia juga tidak berani mendapatkan seseorang untuk membantunya dengan barang berharga seperti itu, karena dia jelas bahwa sesuatu yang bisa menyerap energi spiritual dan mengembunnya ke dalam sovereign spiritual liquid adalah harta yang ajaib dan godaan yang harus dimiliki oleh para pakar kerajaan berdaulat. Di mana kita akan pergi selanjutnya? Wen Qingxuan bertanya ke arah Mu Chen. Setelah 2 perjalanan dengan Mu Chen memimpin dan memperoleh panen besar, dia tidak lagi memiliki pendapat dengan Mu Chen memimpin. Meskipun reruntuhan istana kayu ilahi ini luas, jumlah orang yang datang ke sini untuk mencari harta karun juga besar, aku khawatir bahwa sebagian besar tempat yang berisi harta telah dicari. Mu Chen berkata dengan kasihan karena dia tahu bahwa selain dari gunung harta spiritual dan halaman spiritual tersembunyi, masih ada banyak tempat yang berisi harta. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di 2 tempat yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun ia merasa kasihan, Mu Chen agak optimis. Lagi pula, tidak semua manfaat telah diambil. Tabu itu terlalu serakah. Mari kita pergi ke Akademi Kayu Ilahi, tempat paling penting di Istana Kayu Ilahi. Mu Chen berkata setelah merenungkan, sebelum mengangkat kepalanya ke kejauhan, aku percaya bahwa semua tim dengan kekuatan yang layak sudah membuat jalan mereka, aku takut bahwa perjuangan ini akan lebih intens dibandingkan dengan 2 lainnya. Petik 2. Aku ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut harta dariku. Mata seperti burung hantu Wen Qingxuan menyipit dan di dalam matanya, ada api yang menyala-nyala. Ayo pergi, kalau begitu. Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika dia tahu bahwa karakter Wen Qingxuan sama sombongnya dengan burung phoenix. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya atau mengakui kekalahan pada siapapun. Saat dia berbicara, sosoknya terbang seperti seberkas cahaya.
Dia secepat kilat saat ia melesat melintasi cakrawala seperti meteor menuju kejauhan. Tepat ketika Mu Chen melaju menuju Akademi Kayu Ilahi, area terpenting dari Istana Kayu Ilahi, ada keributan yang datang dari sudut lain reruntuhan. Itu adalah istana besar kuno yang dibangun di atas gunung. Istana besar dibangun dari kayu besar karena kelihatannya sangat kokoh. Pada saat ini, ada dampak energi spiritual yang kuat datang dari istana besar. Riak energi spiritual yang kuat menyapu, membuat gunung tampak seolah-olah bergetar. Di langit di sekitar istana kuno, ada beberapa tim di puncak gunung ketika mereka melirik ke arah istana dari jauh dengan ketakutan dalam ekspresi mereka. Istana adalah bangunan paling terpelihara di wilayah ini. Dilihat dari skala, itu jelas merupakan lokasi penting di zaman kuno Istana Kayu Ilahi. Karena itu, harus ada harta karun di daerah ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Namun, mereka menemukan bahwa ketika banyak tim menerobos ke dalam ketidaksabaran, mereka dengan cepat keluar dalam kondisi yang menyedihkan ketika ketakutan memenuhi mata mereka. Tidak ada yang bisa menduga istana ini begitu berbahaya. Selain itu, mereka bahkan menemukan wali dengan kekuatan yang sebanding dengan spirit disaster di dalamnya. Menghadapi rintangan seperti itu, tidak ada tim lain yang berhasil memasuki istana. Tidak sampai setengah hari kemudian sebuah tim yang terdiri dari sekitar selusin yang mengenakan jubah merah muncul. Tim itu mengeluarkan aura dingin, membuat tidak ada yang berani mendekati mereka dengan sembarangan. Selanjutnya, ketika mereka sampai di sini, mereka tidak memperhatikan siapapun dan langsung masuk ke istana. Sampai sekarang, mereka belum kembali. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak terkubur di dalamnya karena mereka bisa merasakan riak energi spiritual berdarah yang kejam. Harus ada pertarungan yang intens di dalam istana. Fakta ini membuat semua orang terkejut karena mereka menyadari betapa berbahayanya istana. Namun, tim berjubah merah dengan asal yang tidak diketahui sebenarnya bisa bertahan begitu lama di dalam. Ledakan, ada suara booming yang menusuk telinga datang dari dalam. Setelah itu, gerbang istana tiba-tiba hancur ketika sebuah sosok besar muncul, menghancurkan gunung ini. Saat batu besar jatuh, itu mengubur setengah dari sosok di dalamnya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan wajah mereka berubah secara drastis. Sosok besar itu sebenarnya adalah wali yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan spirit disaster. Dan sekarang, wali itu jelas dikalahkan. Berdesir, berdesir. Pada saat mereka terkejut, ada suara air yang mengalir dari istana. Sebuah sungai berdarah tiba-tiba terlihat menyerbu keluar istana, sebelum berubah menjadi selusin sosok berjubah darah. Di kepala kelompok, berdirilah seorang pemuda dengan wajah menawan ketika dahinya terasa dingin. Dia dengan acuh tak acuh melirik wali yang hancur sebelum menjilat bibirnya yang merah dan tersenyum. Memang ada beberapa harta di Istana Kayu Ilahi, perjalanan kita di sini tidak sia-sia. Petik 2. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapannya tiba-tiba bergerak ketika cahaya berdarah berkedip di telapak tangannya. Dia menyipitkan matanya dan noda senyum biasa muncul dari sudut bibirnya. Bahwa Mu Chen memang cukup mampu untuk benar-benar menjarah halaman spiritual tersembunyi dari Istana Kayu Ilahi, mereka seharusnya saat ini menuju ke Akademi Kayu Ilahi, kan? Memang menarik, jika dia bisa dengan patuh menyerahkan semua cairan spiritual berdaulat kepada aku kira aku bisa mengampuni hidupnya. Petik 2. Pemuda itu mengerutkan alisnya ketika dia menggelengkan kepalanya, lupakan saja, karena dia berani berada sangat dekat dengan Luo Li. Mari kita bunuh dia, kalau tidak, ketika dia bertemu dengan orang itu, bukankah semua kebaikanku akan diambil? Petik 2. Ayo pergi, menuju Akademi Kayu Ilahi, aku juga berniat untuk bertemu dengan orang yang tidak baik itu. Petik 2. Pemuda itu dengan dingin tersenyum ketika dia melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat dia terbang. Di belakangnya, sosok berjubah darah itu mengikutinya dari belakang. Ketika mereka pergi, tim sekitarnya melihat ke arah istana besar, merenungkan apakah mereka harus masuk dan melihatnya. Tiba-tiba, retakan muncul di istana dan di bawah tatapan heran mereka, itu hancur. Akademi Kayu Divine. Akademi Kayu Divine duduk di titik tertinggi Gunung Kayu Divine. Melihat dari luar Gunung Kayu Divine, samar-samar orang bisa melihat bahwa ada bangunan megah di atas gunung kolosal. Itu berdiri diam dan menjulang tinggi, seolah-olah itu menghadap ke tanah ini. Pada zaman kuno, wilayah ini memiliki kekuatan yang paling memerintah terhadap kekuatan besar dan kecil lainnya di wilayah ini.
Mu Chen dan kelompoknya tidak membuat berhenti di sepanjang jalan mereka dan meskipun demikian, ketika mereka secara bertahap mendekati Akademi Kayu Ilahi, sudah butuh setengah hari dari waktu mereka. Untungnya, tidak ada matahari terbenam atau matahari terbit di Divine Wood Palace. Cahaya yang mempesona menutupi wilayah ini kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, inilah sebabnya pohon-pohon itu rimbun hingga tingkat yang menakutkan. Mu Chen dan rombongannya mendarat di puncak gunung saat mereka mengarahkan pandangan mereka. Ada semear keheranan muncul di mata mereka. Dari kejauhan, ada gunung yang menjulang tinggi ke langit. Puncak gunung membentuk bilah karena sangat terjal. Mustahil untuk memanjatnya dan di puncak gunung, ada sebuah istana kuno hijau tua yang diam-diam duduk di atasnya. Ada lingkaran lampu hijau yang kira-kira beberapa ribu kaki yang membuatnya tampak seperti cincin planet di sekitar lingkungan istana. Penampilan ilahi itu sangat mencengangkan. Benar-benar layak disebut istana kayu ilahi. Petik 2. Mu Chen menghela nafas. Bahkan setelah aliran waktu selama ratusan atau ribuan tahun, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang kuat dari istana kayu ilahi dari zaman kuno yang masih bisa dipancarkan dari beberapa area bagus yang membuat orang lain merasa hormat ketika melihatnya. Mu Chen secara bertahap menarik tatapannya saat dia menyapu ke arah sekitarnya. Setelah itu, dia bisa melihat seberkas cahaya yang tak terhitung terbang ke arah ini dari kejauhan dan mendarat di puncak yang tingginya puluhan ribu meter. Jelas, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tim berkumpul di wilayah ini. Mu Chen tidak terkejut dengan hal itu karena siapa pun bisa merasakan bahwa istana ini adalah lokasi paling penting dari istana kayu ilahi. Ledakan, pada puncak puluhan ribu meter, seolah-olah lonceng dari zaman kuno tiba-tiba bergema. Dalam suara, itu mengeluarkan sensasi transformasi duniawi. Ini adalah Akademi Kayu Ilahi. Su Huang dan yang lainnya menatap istana besar kuno di puncak dengan tatapan menyala ketika mereka berbalik ke Mu Chen. Bagaimana kalau kita bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Petik 2. Mu Chen, bagaimanapun, perlahan-lahan menggelengkan kepalanya karena tatapannya tegas pada cincin cahaya di sekitar istana besar saat ia merasakan riak menakutkan datang dari itu saat ia dengan ringan berkata, Akademi Kayu Divine ini tidak mudah untuk didekati. Cincin cahaya juga tidak berguna. Hanya dengan kita sendiri, tidak mungkin bagi kita untuk menerobosnya. Petik 2. Benar, markas berbagai pasukan memiliki pertahanan kuat mereka sendiri. Meskipun istana kayu ilahi telah runtuh dengan aliran waktu, itu masih bukan sesuatu yang kita bisa dengan ceroboh menerobos masuk. Luo Li berkata sambil mengangguk. Tatapan menawan Wen Qingxuan juga mendarat di cincin cahaya besar saat ekspresinya berubah serius. Melihat respons itu, Su Huang dan yang lainnya segera memecah kecemasan di hati mereka, karena mereka sangat menyadari kekuatan Mu Chen dan dua lainnya. Karena bahkan mereka merasakan bahaya, maka secara alami itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka menjadi diam saat mereka menunggu. Waktu berlalu dengan cepat ketika mereka bertiga menunggu. Seiring waktu berlalu, ada ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya bergema sebagai jumlah cahaya yang menghancurkan bumi melintas. Setelah itu, mereka seperti belalang ketika mereka mendarat di pohon dari berbagai puncak gunung. Pandangan semua tim yang datang ke sini semua diarahkan ke istana kuno di atas puncak yang menjulang. Tatapan mereka berkobar dengan keserakahan karena mereka tahu bahwa daerah ini adalah lokasi yang paling penting dari istana kayu ilahi. Angin bertiup lagi ketika sekelompok orang datang dan terbang di udara. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas dan, setelah itu, dia menggosok hidungnya. Kelompok yang baru datang adalah dari Akademi Spiritual Bela Diri dan pemimpin yang memiliki sosok yang baik dan mengenakan gaun merah menyala. Yang menarik perhatian orang lain adalah bilah sabitnya yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Dia juga mengembalikan tatapannya dengan dingin. Itu Wu Yingying. Kamu bertemu lagi. Wen Qingxuan terkekeh saat melihat Mu Chen. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Sebelumnya, di Gunung Harta Karun Spiritual, Wu Yingying tidak bersekutu dengan Wang Zhong untuk berurusan dengannya, yang membuatnya sedikit terkejut, dan menyebabkan dia memiliki pendapat yang baik tentang Wu Yingying. Meskipun gadis muda ini adalah bumbu berapi-api, karakternya tidak nakal. Oleh karena itu, ketika Mu Chen melihat bahwa Wu Yingying telah datang, dia memberinya senyum lembut. Petik 2. Namun, berbeda dengan niat baiknya,
wajah Wu Yingying dingin ketika dia dengan dingin mendengus dan menoleh, tidak lagi peduli padanya. Memiliki wajahnya yang hangat di pantat yang dingin, Mu Chen merasa sedikit canggung dan hanya bisa mengangkat bahu. Setelah kelompok Wu Yingying, ada juga beberapa tim kuat lain yang muncul. Di antara mereka yang membuat Mu Chen kaget adalah bahwa di Istana Kayu Ilahi ini, beberapa tim tampaknya telah memperoleh peluang bagus, yang membuat tim mereka, secara keseluruhan, meningkat kekuatannya. Ketika semakin banyak tim bergegas, beberapa tim yang akrab mulai menunjukkan diri, termasuk Wang Zhong dari Akademi Spiritual Sein dan Pesta dari Akademi Spiritual Forceas. Mu Chen berseru, dengan lembut ketika dia melihat Wang Zhong saat alisnya berkerut. Kekuatan orang itu telah tumbuh. Wen Qingxuan juga merasakannya ketika dia berbicara dengan heran, tampaknya dia telah menyaring harta karun spiritual dari gunung harta karun spiritual, meminjamnya untuk masuk ke bencana roh. Petik 2. Memang, layak menjadi yang tertua di antara 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein. Mu Chen berkata dengan lembut. Wang Zhong ini memang mampu karena dia sangat menentukan dalam menyempurnakan harta spiritual pada saat ini dan melangkah ke bencana roh. Mu Chen secara alami bisa merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Wang Zhong telah tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan waktu di gunung harta spiritual. Tekanan samar yang dipancarkan darinya telah menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke bencana roh kelas 1. Ketika Mu Chen menaruh perhatian pada Wang Zhong, yang terakhir juga mengarahkan pandangan dinginnya ke atas. Namun, Mu Chen tersenyum pada tatapannya yang dingin. Bencana roh kelas 1 memang kuat, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa tertekan. Wang Zhong ini pasti menderita pukulan hebat ketika Mu Chen mengalahkan boneka bencana roh kelas 1 di Gunung Harta Karun. Kalau tidak, dia tidak akan membuat terobosan saat ini. Wang Zhong harus jelas bahwa jika kekuatannya tetap seperti itu, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung dengan Mu Chen pada akhirnya. Angin bertiup lagi dan Mu Chen mengarahkan pandangannya. Dia melihat sejumlah besar orang yang tidak cocok-cocok mendekat. Namun, dengan jumlah mereka, itu masih agak menakutkan. Selain dari aliansi akademi yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang-orang itu. Petik 2. Namun, ketika dia bertemu Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong sekali lagi, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa mereka bertiga kehilangan lengan. Apa yang terjadi? Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang dan merasa tercengang. Hanya siapa yang ditemui ketiga rekan itu? Mengapa mereka menjadi satu bersenjata? Mo Yu dan dua lainnya mendarat di puncak gunung saat tatapan mereka dengan kejam tertuju pada Mu Chen dan kelompoknya. Niat membunuh tidak bisa ditutupi di mata mereka dan, lebih jauh lagi, tampaknya ada kekerasan dan ejekan dalam niat membunuh mereka. Sepertinya setelah perjalanan mereka ke halaman spiritual tersembunyi, orang-orang itu merencanakan sesuatu lagi. Hati Mu Chen tersentak. Setelah pertemuan terakhir mereka di halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu sangat menyadari bahwa ia tidak bisa bersaing dengan kelompok Mu Chen. Tetapi dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka tidak lagi takut padanya. Ada banyak hal aneh di reruntuhan Istana Kayu Ilahi. Siapa yang tahu jika mereka mendapat kesempatan, mari berhati-hati tentang mereka, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk. Wen Qingxuan tidak salah. Peluang bukanlah sesuatu yang hanya bisa mereka temui. Meskipun Mo Yu dan kelompoknya agak kurang beruntung, siapa tahu, kesedihan mereka mungkin berubah menjadi sukacita. Russell, ketika daerah ini menjadi lebih dan lebih berisik, tiba-tiba kamu mendengar suara sungai dan, setelah itu, bau darah tebal datang entah dari mana dan menyebar ke seluruh wilayah ini. Pada aroma bau darah itu, wajah Luo Li yang indah tertutup dingin. Orang-orang itu akhirnya muncul. Petik 2. Murid hitam Mu Chen juga dingin saat dia melihat cakrawala. Tiba-tiba ada sungai darah yang mendekat bersamaan dengan bau darah yang deras. Sungai darah mendarat di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya ke puncak gunung. Ketika cahaya berdarah menyebar, selusin sosok yang mengenakan jubah berwarna merah darah muncul, bersama dengan aura dingin, dan bau darah menyebar. Haha, sepertinya kita belum terlambat. Petik 2. Di depan selusin sosok berjubah darah, Sue Tiandou dengan ringan tersenyum. Namun, senyumnya dipenuhi dengan rasa membunuh. Dia membalikkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke pesta Mu Chen saat senyum di sudut bibirnya menjadi lebih padat. Mu Chen, Luo Li, kita bertemu lagi.
Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Sue Tiandou. Di antara musuh-musuhnya di sini, hanya orang ini yang berasal dari klan Dewa Darah yang bisa membuatnya merasa takut. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak dapat dihindari baginya untuk bertarung dengan Sue Tiandou di sini. Mu Chen menghirup seteguk udara saat matanya mengamati daerah itu, sebelum murid hitamnya langsung menjadi dingin. Di antara 6 kelompok orang, Aliansi Akademi, Aliansi Spiritual Saint dan kelompok Sue Tiandou pasti akan menargetkan mereka tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki dendam dengan Akademi Spiritual Forces atau mereka adalah teman. Adapun Wu Yingying, Mu Chen tidak bisa melihat hati gadis itu dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan di bawah amarah. Tampaknya bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menjadi pemenang terbesar lagi. Namun, tidak peduli apa, orang-orang itu masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Mu Chen merasa takut. Murid pemuda itu setajam pisau yang membuat orang lain tidak berani menatap matanya.